Ya, gue mau bahas beberapa match review antara Real Madrid sama Barcelona dulu di La Liga, di mana Madrid kalah telak 4-0 dari Barcelona. Dan terbukti Barcelona layak menang. Terlepas dari skornya, memang harusnya mungkin bisa lebih sebenarnya Barcelona menang. Tapi ya by the way, yang gue notice di sini adalah memang Hansi Flick lebih unggul tactical dibanding Ancelotti untuk match kali ini, dan juga Barcelona bermain lebih kompak sekali dibanding Real Madrid. Dimana pertahanan di Barcelona ini sangat high defensive line gitu. Dia sangat maju banget, sangat tinggi banget, dimana Hansi Flick sudah menganalisis bahwa Real Madrid sering banget memanfaatkan space di belakang defender gitu dengan long ball-nya mereka atau through pass-nya mereka. Nah, ini diantisipasi Hansi Flick dengan offset trap, jebakan offset yang udah dilatih kayaknya waktu sampai lawan Munchen pun juga sering banget Hansi Flick melakukan defensif yang seperti ini gitu. Jadi itu antisipasinya, jadi koordinasi antar lini belakang itu bener-bener bagus banget kalau gue lihat. Jadi terbukti Real Madrid itu sampai babak pertama itu 8 offside dan total mungkin hampir 12 offside selama pertandingan. Sebenarnya di awal babak pertama Madrid juga dua-dua tim saling menyerang lah, tapi memang Barcelona efektif karena berhasil mencetak gol itu di babak kedua sebenarnya. Tapi di babak pertama dua-dua sambil sama-sama ngotot sampai pengen sama-sama menyerang, tapi memang Madrid berkali-kali dapat offside. Nah, yang gue notice adalah koordinasi pertahanan dari Barcelona ini, di mana Barcelona berbeda dengan Real Madrid. Real Madrid terlihat kekompakannya agak kurang, entah di depan apalagi di belakang gitu. Di belakang pun sering banget kecolongan 1-0 lewat Lewandowski, itu yang benar-benar gak offside. Terus beberapa menit kemudian Lewandowski cetak 2 gol. Dan ini sebenarnya di babak kedua Lewandowski punya potensi untuk hat-trick, 2 kali peluang besar tapi sayangnya memang tidak jadi gol gitu. Ya, terlepas dari skor, memang Real Madrid layak kalah dari Barcelona, fair aja. Yang dimana gue lihat minim kreativitas di depan pun, terlalu banyak skill individu yang memang lagi off day. Mbappe, Vini di tengah, setelah masuknya Modric agak mendingan lah sirkulasi bolanya, tapi ya nggak efektif juga gitu, karena golnya udah terlalu jauh untuk dikejar oleh Real Madrid. Dan bermain di kandang, apakah Real Madrid bisa menang? Madrid pun sering kalah sama Barcelona di kandang. 2 tahun lalu atau 2 atau 3 tahun lalu itu pun kalah 4-0 di kandang Real Madrid. Ya, apakah kekalahan Madrid ini karena banyaknya pemain-pemain Madrid yang cedera? Tidak ada Courtois, tidak ada Carvajal. Ya memang ngaruh, tapi nggak sepengaruhnya itu, karena Barcelona memang sangat efektif dan sangat kayak gue lihat Barcelona akan kembali ke era Pep di bawah Hansi Flick, tapi we'll see gitu. Ini masih belum sampai pertengahan musim, tapi memang Madrid lagi struggle banget, dan dimana strategi Ancelotti memang dipatahkan kali ini oleh Hansi Flick gitu. Hansi Flick benar-benar bermain sepak bola yang pressing tinggi dan memanfaatkan ruang-ruang untuk bisa mencetak gol, dan mereka cukup efektif. Dimana Lewandowski kembali efektif yang musim lalu kita lihat dia ngedrop banget, dan Rapinya juga benar-benar step up banget di bawah Hansi Flick. Lamine Yamal pun juga cetak gol, dia memang ya ini bagus banget sih. Gua akuin Madrid layak kalah, tapi kita lihat apakah Madrid bisa bangkit dengan tidak adanya Toni Kroos. Sebenarnya masih ngaruh banget, karena gue lihat Madrid ini kekurangan pemain, apa ya istilahnya, kekurangan pemain kreatif lah, dan juga defense mereka ini sering banget terekspos, dimana Militao, Rudiger, Vasquez, dan Mendy ini kurang koordinasi banget. Kalau gue lihat sering banget Madrid kebobolan, tapi memang ketika Madrid kebobolan depannya bisa cetak gol. Nah, sementara di kali ini depannya Madrid itu dimatikan oleh Hansi Flick, kasarnya begitulah. Oke lah, gue kecewa, tapi ya semoga kita bisa pertandingan masih panjang, bisa juara Liga atau Liga Champion. Yang pasti Real Madrid pasti akan bangkit. Nah, dimana kita ke Premier League itu Arsenal imbang dengan Liverpool. Kalau gue rasa dua-dua layak imbang. Memang Arsenal Saka udah bisa bermain, Odegaard masih belum, Merino dipasang di situ, Martinelli kembali,
Trossard di depan dengan Havertz juga. Partey ditaruh di back kanan, ini agak-agak ya gimana ya, Ben White dan Gabriel itu agak jelek di match kali ini. Timber lumayan sih kalau gue lihat, memang Partey di kanan itu lumayan bagus, cuman agak bukan posisinya dia gitu. Saka kembali membuktikan dia masih the best winger di Inggris, dia bisa cetak 1 gol itu di menit 9 bahkan. Sementara di menit 18 itu disamakan oleh corner kick lewat Van Dijk. Dan selang sebelum habisnya babak pertama itu Merino cetak gol dari set piece ya. Free kick set piece lah, assist dari Declan Rice. Nah, tidak sampai di situ gitu. Walaupun bermain di kandang Arsenal, ternyata Liverpool bisa menyamakan lewat golnya Salah, assist dari Nunes di menit 80-an gitu. Ya dua-dua layak imbang sih kalau gue lihat. Kalau di Liverpool, Nunes lumayan bagus bermain kali ini. Salah juga ya seperti biasa cukup bagus. Tengahnya itu yang masih jelek gitu, dimana Curtis Jones, McAllister, Gravenberch pun tidak sebagus biasanya. Jadi kalau gue lihat tengahnya Liverpool ini agak kurang masih. Kalau depannya oke lah. Terus di pertahanan TAA tidak bermain sebagus biasanya. Van Dijk cukup bagus, tapi Konate nggak bagus dan Robertson juga kurang gitu. Sementara di Arsenal, Merino itu menunjukkan bahwa dia bisa bersaing di lini tengah, bisa menggantikan para pemain tengah yang mungkin cedera. Merino bisa jadi suatu jawaban. Havertz tidak terlalu bagus di match kali ini, Trossard lumayan oke. Jadi ya so far dua-dua layak imbang lah. Dan dengan hasil ini itu City di peringkat pertama karena dia 23 poin, selisih 1 poin dari Liverpool yang karena imbang sama Arsenal. Dan Arsenal di peringkat ketiga dengan 18 poin, which is ada selisih 4 poin antara Liverpool dan Arsenal. Dan Liverpool dengan City itu ada 1 poin gitu. Masih di peringkat 4 ada Aston Villa dengan 18 poin, sama dengan Arsenal. Dan Chelsea menempel di peringkat kelima dengan 17 poin, dimana Chelsea kemarin itu menang 2-1 dengan Newcastle. Ya, Cole Palmer, Neto, gue salut Neto cukup bermain bagus, dia berikan assist ke Nicholas Jackson dan dia juga punya banyak kontribusi di pertandingan. Cole Palmer seperti biasa dia bisa cetak gol. Memang ini pemain yang cukup tajam sih kalau gue lihat Cole Palmer ini di Chelsea terutama ya, dia benar-benar menggendong Chelsea lah. Caicedo lumayan, Madueke ya so-so lah. Tapi Newcastle sebenarnya nggak efektif juga. Mereka memang lebih beruntung bisa cetak 1 gol lewat heading ya. Tapi memang Chelsea ini formnya udah mulai membaik di bawah Enzo Maresca, yang dimana bagus, masih ada peluang Chelsea untuk lolos 4 besar sih kalau gue lihat. Sementara rival satunya Manchester United kalah dari West Ham 2-1 ya. Sebenarnya di babak pertama MU cukup banyak peluang, tapi memang tidak bisa mengkonversikan peluang itu jadi gol, yang dimana dihukum lah oleh Newcastle yang lebih bermain sabar, lebih bermain efektif dan bisa mencetak gol di menit ke-74. Di itu Summerville, assist dari Ings, dia bisa cetak gol ya. Sementara sebenarnya MU bermain lumayan lah, Bruno lumayan, Eriksen lumayan gitu, Casemiro bisa cetak gol, 1 gol, memanfaatkan headingnya Zirkzee yang dia sambar lagi. Martinez pun oke. Onana agak jelek, De Ligt jelek kali ini. Diego Dalot dia punya 1 peluang besar tapi sayang tidak bisa dikonversi jadi gol. Mazraoui lumayan oke juga, tapi ya Garnacho banyak sekali buang-buang peluang. Rashford seperti biasanya, still Rashford belum ada peningkatan. Dan ya West Ham terbukti bisa menghajar MU bahkan di menit ke-90 itu bisa cetak gol. Sementara gue rasa MU memang bukan kurang beruntung, tapi di match kali ini MU ini sangat crowded banget kalau gue bilang. Dari segi kekompakan, dari segi cetak gol, banyak banget masalah-masalah di MU yang belum berhasil. Dan apakah Ten Hag adalah pelatih yang tepat untuk memegang MU? Gue rasa sih enggak sih. Ya terbukti dengan catatan buruk ini MU berada di peringkat ke-14 ya, di bawah West Ham bahkan. Ya ini sih apa ya istilahnya, mereka banyak buat peluang tapi tidak bisa mengkonversikan gol.
terus juga 5 on target bahkan. Tapi ya still MU di bawah Ten Hag I think not going anywhere sih kalau gue lihat, karena memang Ten Hag udah nggak bisa pegang MU karena MU ini terlalu crowded banget, dan pemain-pemain yang udah dikasih ke Ten Hag itu ternyata nggak deliver banget juga gitu. Jadi ya still kalau gue lihat sampai akhir musim Ten Hag masih di posisi ini, mungkin gue rasa memecat Ten Hag adalah pilihan yang tepat. Sorry itu saya, karena memang susah loh untuk bisa bersaing di peringkat atas dengan MU yang sekarang ini. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.